Salam Sang Raja. Bab 5, Pencarian selesai. Fei dengan cepat menyesuaikan diri dengan situasi. Dia berubah dari mual dan muntah saat membunuh monster pertama, menjadi dingin dan acuh tak acuh meskipun ada pembantaian yang terjadi setelahnya. Semua darah monster yang memanas di tubuh Fei membuatnya merasa seperti sedang menjalani ujian dari neraka. Setelah hanya beberapa jam, Fei menjadi terbiasa dengan ini. Dia hampir berubah menjadi mesin pembunuh berdarah dingin. Game ini ada secara harfiah untuk tujuan membunuh. Itu sangat nyata. Bahkan rasa sakit dan pegal di ototnya. Fei tidak yakin bahwa jika dia mati di dunia game yang realistis ini, dia akan respawn atau muncul kembali setelah mati, sama seperti di game aslinya. Tetapi dia tidak berani mencoba. Terlalu banyak yang dipertaruhkan. Dari 3 jam terakhir pembunuhan, Fei telah memperhatikan bahwa pengetahuannya tentang game asli tidak sepenuhnya berlaku di dunia ini. Dia mencoba yang terbaik untuk membangun pemahaman kasar tentang tatanan alam dunia ini. Dalam dunia yang kejam dan berdarah ini, strength dan vitality adalah atribut paling penting untuk barbarian. Banyak kekuatan akan memungkinkan seranganmu menjadi lebih kuat, dan banyak vitalitas tidak hanya akan membuatmu lebih tahan lama selama pertempuran, tetapi juga memberikanmu daya tahan yang cukup untuk melarikan diri dari monster yang mencari darah. Alasan mengapa Fei membagikan poin skill ke Weapon Mastery dan Warcry Hall adalah karena, dia tidak tahu bagaimana cara menangani dan menggunakan senjata dengan benar, dia hanya seorang siswa biasa, jadi Weapon Mastery akan memungkinkan dia untuk menggunakan kapak tangan lebih efisien, dan Hall dapat menakuti monster saat dia dikepung. Ancaman dari monster dan risiko kematian memaksa Fei untuk mempertimbangkan cara bertahan hidup lebih dari pengembangan karakter di masa depan. Setelah mendistribusikan semua poin, Fei membuka status karakternya. Gamer, Fei. Karakter, Barbar. Level, 5. Pengalaman, 14.949 per 22.680. Kekuatan, 45 Dexterity, 20. Kecerdasan, 11 Vitalitas, 30. Kerusakan, 10-27 Akurasi, 102. Armor, 31 Endurance, 107. Kesehatan, 105 Sumber daya, Fury, 16. Tahan api, 0 tahan dingin, 0. Perlawanan petir, 5 perlawanan mengesankan daripada saat Fei mulai. Seolah-olah bisa mengatakan, bahwa mereka tidak berada pada level yang sama. Tidak semua peningkatan ini berasal dari leveling karena Fei memiliki beberapa item khusus. Dia mendapatkan beberapa armor dan senjata dari membunuh monster dan dia sudah melengkapi mereka semua. Ada satu helm Tangerine yang memberinya plus 1 kecerdasan dan plus 5% atribut penangkal petir. Setelah memeriksa menu status karakter, dia membuka item slot. Di dunia ini, slot item Fei adalah cincin spasial yang ia kenakan di jarinya. Itu memiliki 40 blok ruang penyimpanan. Setiap blok dapat menyimpan barang-barang seperti ramuan penyembuhan kecil. Namun, barang-barang berskala di dunia ini sehingga kapak atau pedang dapat memakan 4 hingga 8 blok, tergantung pada seberapa besar mereka. Slot item Fei penuh. Dia berpikir tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya dan memutuskan untuk kembali ke Rock Enchantment. Dia menggunakan gerbang portal kota yang dia miliki ketika dia memasuki dunia ini. Bas. Sebuah oval pencahayaan biru setinggi 3 meter muncul dengan sedikit suara mendengung. Fei ragu-ragu sedikit dan melangkah ke dalamnya. Seperti yang diharapkan Fei, dia melangkah ke Rock Enchantment ketika meninggalkan portal di sisi lain. Tiba-tiba, dia merasa mual. Dia merasa seolah-olah baru saja turun dari roller coaster yang sangat cepat yang melibatkan banyak tikungan dan putaran. Fei menutup matanya selama beberapa detik untuk mengurangi efek portal. Setelah duduk dan mendapatkan kembali posisinya, Fei melihat sekeliling dan menemukan pendeta Akara. Imam besar ini bukan hanya sumber untuk pencarian, tetapi juga pedagang yang licik. Dia menjual tongkat, dan ramuan untuk pertempuran, serta gulungan dan kunci.
Fei ingin mempersiapkan dengan sangat baik untuk pencarian pertamanya, Den of Evil, sehingga dia tidak akan terbunuh oleh monster di gua jahat. Dari apa yang bisa diingatnya, ada bos zombie bernama Crossfire di sana. Meskipun mencari tahu apa yang membawanya ke dunia yang aneh ini penting, dia setidaknya perlu bertahan sampai dia bisa mengetahuinya. Fei menjual semua barang seperti sarung tangan, tongkat sihir dan tombak, barang-barang yang dia dapatkan dari monster itu tetapi tidak membutuhkan dan mendapat sekitar 800 emas. Ditambah emas yang dia rampas langsung dari monster, dia memiliki total 1400 emas. Dia menggunakan semua uangnya dengan baik dan membeli beberapa barang dari Akara. Sebuah kapak ganda dengan peringkat kerusakan 6-15, dan satu set baju besi kulit dengan peringkat pertahanan 13. Dia melengkapi keduanya dan membeli beberapa botol ramuan penyembuhan kecil, 4 gulungan portal kota, dan 3 identifikasi gulungan untuk mengidentifikasi senjata dan armor yang akan dia dapatkan dari monster. Fei merasakan peningkatan yang meyakinkan kekuatannya, yang berasal dari senjata dan armor barunya. Dia dengan percaya diri kembali ke Bloodmoor yang berbahaya setelah sedikit desas-desus. Fei menemukan Den of Evil di peta dan menuju ke arah itu dengan hati-hati. Setelah melihat situasi di dalam gua, Fei berterima kasih melewati Fei atas persiapannya yang berhati-hati. Di dunia ini, monster di gua dan sarang tampaknya lebih agresif dan brutal daripada yang ada di Tegalan. Tidak hanya kuil rats, zombies, saman yang jatuh dan vampire yang bisa melemparkan bola api, yang merupakan monster umum yang dilihat Fei di Tegalan, tetapi juga monster yang disebut Gargantuan Beast yang terlihat seperti kera. Itu serangan kuat dan kulit tebal untuk pertahanan. Fei memulai misinya di ruang baca. Sejak dia level 5, kerusakan dan pertahanannya cukup tinggi baginya untuk berkelana melewati monster biasa. Darah tumpah, monster berteriak dan Fei dengan marah menerobos gua. Fei telah menjadi gambar meludah mesin penuai suram, berlumuran darah saat ia memotong petak-petak monster yang menghampirinya. Kapak gandanya membelah monster memanjang seperti pedang samurai melalui mentega panas. Bahkan ketika ada kerumunan monster, dia akan berlari ke tengah mereka dan menggunakan skillnya Hole sehingga dia bisa menghabisi mereka satu per satu setelah mereka takut dan melarikan diri. Dia juga melihat banyak mayat manusia yang hancur di ruang baca. Beberapa ada di tanah, beberapa dirantai ke pilar, dengan usus jatuh dan bola mata hilang. Bahkan beberapa penyamun wanita diperkosa oleh monster-monster mengerikan ini. Dengan lalat berputar-putar di sekitar mayat-mayat busuk ini, pemandangan itu terlalu mengerikan bagi siapapun untuk melihatnya. Pikiran Fei dipenuhi dengan kemarahan. Meskipun Fei tahu bahwa skenario ini berasal dari sebuah permainan, dia tidak bisa membantu tetapi menempatkan dirinya sebagai manusia di dunia ini. Dengan kemarahan yang membara di dadanya, dia pergi ke mode gila ini di mana dia menghancurkan dan menghancurkan monster seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Akhirnya, setelah dewa tahu berapa lama, ketika monster terakhir di depan Fei mati berteriak dengan darahnya sendiri, sinar cahaya keemasan jatuh dari langit dan menyinari setiap sudut ruang baca. Tak lama setelah itu, suara yang familiar berbicara kembali ke Bloodmoor yang berbahaya setelah sedikit desas-desus. Fei menemukan Den of Evil di peta dan menuju ke arah itu dengan hati-hati. Setelah melihat situasi di dalam gua, Fei berterima kasih melewati Fei atas persiapannya yang berhati-hati. Di dunia ini, monster di gua dan sarang tampaknya lebih agresif dan brutal daripada yang ada di Tegalan. Tidak hanya kuil rats, zombies, saman yang jatuh dan vampire yang bisa melemparkan bola api, yang merupakan monster umum yang dilihat Fei di Tegalan, tetapi juga monster yang disebut Gargantuan Beast yang terlihat seperti kera. Itu serangan kuat dan kulit tebal untuk pertahanan. Fei memulai misinya di ruang baca. Sejak dia level 5, kerusakan dan pertahanannya cukup tinggi baginya untuk berkelana melewati monster biasa. Darah tumpah, monster berteriak dan Fei dengan marah menerobos gua. Fei telah menjadi gambar meludah mesin penuai suram,
berlumuran darah saat ia memotong petak-petak monster yang menghampirinya. Kapak gandanya membelah monster memanjang seperti pedang samurai melalui mentega panas. Bahkan ketika ada kerumunan monster, dia akan berlari ke tengah mereka dan menggunakan skillnya Hole sehingga dia bisa menghabisi mereka satu per satu setelah mereka takut dan melarikan diri. Dia juga melihat banyak mayat manusia yang hancur di ruang baca. Beberapa ada di tanah, beberapa dirantai ke pilar, dengan usus jatuh dan bola mata hilang. Bahkan beberapa penyamun wanita diperkosa oleh monster-monster mengerikan ini. Dengan lalat berputar-putar di sekitar mayat-mayat busuk ini, pemandangan itu terlalu mengerikan bagi siapapun untuk melihatnya. Pikiran Fei dipenuhi dengan kemarahan. Meskipun Fei tahu bahwa skenario ini berasal dari sebuah permainan, dia tidak bisa membantu tetapi menempatkan dirinya sebagai manusia di dunia ini. Dengan kemarahan yang membara di dadanya, dia pergi ke mode gila ini di mana dia menghancurkan dan menghancurkan monster seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Akhirnya, setelah Dewa tahu berapa lama, ketika monster terakhir di depan Fei mati berteriak dengan darahnya sendiri, sinar cahaya keemasan jatuh dari langit dan menyinari setiap sudut ruang baca. Tak lama setelah itu, suara yang familiar berbicara di benak Fei. Selamat, gamer Fei. Kamu telah menyelesaikan pencarian pendeta Akara dan lulus ujian pertama dari dunia Diablo ini. Sekarang kamu akan kembali ke Rock Enchantment dan menerima hadiahmu dari Akara. Suara ini menjadi melirik ke sekelilingnya. Dia terkejut mengetahui bahwa semua monster telah terbunuh olehnya. Bahkan bos sarang, Corsefire, sudah mati di tanah. Setumpuk koin emas dan berbagai barang tergeletak di sekitar kekacauan yang telah menjadi bagian dari tubuhnya. Apakah aku sudah gila? Fei memikirkan apa yang terjadi. Dia tidak bisa percaya apa yang dia lihat di dunia game memicu kemarahannya yang mendalam. Namun, itu bukan kesalahannya, dunia ini terlalu nyata. Siapapun akan merasakan hal yang sama. Dia berdiri di sana untuk sementara waktu dan kemudian mulai membersihkan medan perang. Koin emas tidak mengambil blok apapun di item slot jadi dia mengambilnya terlebih dahulu. Kemudian dia mulai mengambil barang-barang yang lebih berharga dari Corsefire. Dua item ajaib telah menarik perhatian Fei. Dia meneteskan air liur saat kedua benda itu bersinar dalam cahaya biru lembut. Tapi, brengsek, Agrim One dan Javelin. Apakah kamu serius? Kenapa tidak ada barang barbar? Petik 2. Setelah benar-benar memeriksa apa dua item itu, Fei sangat kecewa. Itu seperti melihat sebuah danau di tengah padang pasir ketika kamu juga sekarat kehausan, dan menyadari itu hanya fata morgana. Persetan keberuntunganku. Tidak ada yang bisa dilakukan Fei tentang itu. Dia mengambil dua item sihir yang tidak dikenal dan berencana untuk menjualnya ke Akara dengan harga yang bagus. Setelah dia mengambil semuanya, dia menggunakan Town Portal Scroll. Dia siap untuk kembali ke Rock Enchantment dan mengklaim hadiahnya dari Akara. Dia juga ingin bertanya padanya tentang bagaimana dan mengapa dia muncul di dunia game ini. Pertanyaan ini mengganggunya untuk waktu yang lama. Pada saat ini, suara misterius dan dingin itu berbicara lagi. Peringatan. Kamu telah mencapai waktu bermain maksimum untuk hari ini. Keluar hitungan mundur, 3, 2, 1. Keluar. Bersambung.